apakah swab test dengan memasukkan sesuatu melalui hidung atau tenggorokan itu membatalkan puasa atau tidak? Kita akan jawab dengan singkat dan dengan panjang. Dengan singkat, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menyebutkan batal karena disamakan dengan makanan, tapi beberapa ulama dan ulama kontemporer kebanyakan itu menyebutkan tidak batal karena tidak disamakan dengan makanan. Ya Pak ya. Makanya di sini Pak sebenarnya jawaban singkatnya ya ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal, tapi ulama kontemporer kebanyakan menyebutkan apa? Tidak batal. Oke, kita akan bahas. Ini jawaban agak cukup panjangnya. Sebelum kita membahas tentang batal tidak, kita harus tahu swab itu apa, ya Pak ya. Swab itu apa sih sebenarnya ya? Saya kira sudah cukup tahu. Kalau kita bisa baca Pak, swab itu ada yang bilang usap nasofaring ya Pak ya. Nah, yaitu pengambilan spesimen dari mukosa saluran napas bagian belakang hidung dan tenggorokan. Makanya karena disebut bagian belakang Pak, itu harus masuk ya Pak ya. Ada yang pernah diswab? Pernah? Pernah ya Pak ya? Rasanya bagaimana? Mantap ya Pak ya. Ya, ini yang disebut dengan swab atau tenggorokan. Tenggorokan untuk memeriksa orang yang diduga terinfeksi virus maupun bakteri. Itu namanya swab. Berarti kalau orang diswab berarti tenggorokannya atau hidung belakangnya itu dimasuki sesuatu barang. Oke. Pertanyaannya, batal atau tidak? Lah, di sini kalau kita baca-baca pernyataan para ulama itu begini dulu. Kalau makan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai masuk ke dalam tubuh itu batal, maka sesuatu yang masuk juga melalui jalur lain yang bolong juga ke dalam tubuh itu dianggap seperti makan, maka dianggap batal. Ya Pak ya. Berarti sebenarnya dalilnya adalah yang mengatakan batal itu dianggap seperti apa? Makan. Tapi sebenarnya dalil ini bukan dalil makan, tapi dalil kias. Kias itu apa? Analogi. Orang makan itu masuk ke mulut batal, berarti hidung karena sama-sama bolong ke dalam berarti batal. Ya hidung, kok saya sebut hidung kok sini ya, harusnya hidung sini Pak. Hidung ya Pak ya, terus kuping, kemudian kupul dan dubur. Makanya dulu waktu kecil Pak, kadang-kadang waktu puasa itu kalau di kali itu ada yang bilang hati-hati loh kalau cebok nanti masuk airnya ya Pak ya, batal kamu. Makanya kalau puasa itu kadang-kadang hati-hati banget kan gitu ya. Itu karena apa? Karena disamakan dengan makan dan minum. Cuma kadang-kadang orang bantah harusnya ya Pak ya, orang makan lewat mulut. Emang ada orang makan lewat apa dubur, kupul dubur kan gitu ya. Tapi dalam fikihnya begitu. Makanya kita kalau baca dalam kitab fikih Pak, nanti disebutkan begini. Ini contohnya misalnya dalam kitab I'anatul Talibin salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i ya, At-Tatimiyati menyebutkan begini. Qauluhu hatta yujawiza muntahal khayshum ay fa in jawazahu aftar wa mata lam yujawiz la yuftir. Jika ada benda yang dimasukkan sampai melewati pangkal hidung bagian dalam, berarti swab ya Pak ya. Dalam fikih Syafi'i disebutkan maka membatalkan puasa, jika tidak sampai ke dalam maka tidak batal. Oke, makanya kalau kita bahas dalam fikih klasik Pak, nanti pokoknya masuk ke dalam sini maka batal. Kalau dulu ulama-ulama kita kadang-kadang sampai menyamakan kurik apa namanya membersihkan kuping gitu ya Pak ya, karena masuk ke sini batal gitu ya. Ngupil batal kan gitu ya. Ada yang begitu. Nah, sebenarnya ini masalah ijtihadiyah karena dalilnya adalah sebenarnya dalil itu kias dengan apa? Makan. Cuma masalah kias ini ulama berdebat disamain atau tidak. Karena makan itu sebenarnya spesifik ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau kita baca dari pernyataan ulama salaf juga, ulama zaman dulu juga, ini madhab dari madhab Maliki, dan ini nanti yang dipakai ulama-ulama kontemporer berkaitan dengan swab itu batal atau tidak ya, yaitu pernyataan dari As-Sawi dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi, beliau menyebutkan wakafun an wusuli ma'in, ini dalam kitab fikih madhab Maliki ya,
dan mencegah dari masuknya sesuatu yang sifatnya cair. Nah, ini dalam madzhab Maliki, Pak, dianggap membatalkan kalau cair min syarabin au duhnin au nahwihima lihalkin wa in lam yasil lil ma'iddati walau wasala sahwan au ghalabahu fa innahu mufsidun lis-shaum walida abbara bi wusulin la bi isal wa turiza bil ma'i an ghairihi ka hasatin wa dirhamin fawusulu lil halak la yufsidu balil ma'iddah. Oke. Ini yang nanti menjadi pernyataan ulama kontemporer berkaitan dengan swab batal atau tidak. Dalam madzhab Maliki yang disebut membatalkan puasa kalau masuknya lewat hidung itu kalau yang masuk benda cair. Ya, Pak ya. Baik masuk ke dalam atau tidak. Kalau benda padat, kalau enggak masuk ke dalam cuma masuk ke sini, dalam madzhab Maliki maka dianggap tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Ada orang makan marning. Marning Bapak tahu enggak? Warneng ya, jagung goreng ya Pak ya. Pengalaman ya. Atau yang lain lah. Bom atom ya, kacang atom kan gitu ya. Lagi makan begini masuk ke hidung Pak, bisa enggak? Bisa. Ya Pak ya. Ini Pak dalam madzhab Maliki selama tidak masuk ke perut berarti dianggap tidak membatalkan puasa meskipun masuk ke dalam rongga hidung sampai ke dalam. Nah, ini dalam madzhab Maliki. Makanya ulama-ulama kontemporer hari ini kebanyakan meskipun di Indonesia itu secara mayoritas madhabnya Syafi'i, Pak. Tapi MUI Jawa Timur, MUI Pusat itu kebanyakan menyebutkan bahwasanya orang itu kalau diswab itu tidak membatalkan puasa, ya. Berarti tidak pakai madhab Syafi'i. Oke, makanya para ulama kontemporer di sini, Pak, kebanyakan mau MUI Pusat atau MUI Jawa Timur ya dalam fatwa nomor 23 tahun 2001 menyebutkan bahwasanya tes COVID atau tes swab COVID-19 saat berpuasa Ramadan itu dianggap tidak batal. Oke ya. Lah, berarti nggak masalah dong Pak Ustadz? Ya nggak masalah. Kenapa? Ya karena pertama ada kebutuhan yang mendesak, darurat. Ya, karena orang di swab sekarang Pak, kalau masukin ke hidung itu tidak lain kecuali kalau memang benar-benar dibutuhkan, ya Pak ya. Biasanya gara-gara memang ada indikasi dia ada penyakitnya, biasanya begitu. Berarti ada kebutuhan yang mendesak, ya. Yang kedua adalah tentang batal tidaknya puasa gara-gara memasukkan sesuatu ke dalam hidung itu tidak ada dalil spesifik dari Quran hadis kecuali disamakan dengan makan dan minum, kan gitu ya. Yang ketiga adalah para ulama kontemporer menyebutkan memasukkan sesuatu ke hidung kalau swab itu cuma masuk terus keluar, tidak meninggalkan sesuatu malah mengambil sesuatu. Ya, makanya jawaban singkatnya sebenarnya swab test batal atau tidak, jawabannya para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang batal karena disamakan dengan makan dan minum, tapi ulama kontemporer dan ulama Malikiyah menyebutkan disebut bahwasanya karena yang masuk ke hidung itu tidak berupa benda cair dan dia tidak masuk ke dalam tubuh dalam maidah atau dalam ini perut, maka dianggap tidak membatalkan puasa, kan gitu Pak ya. Oke ya, meskipun sebenarnya seharusnya semoga Bapak Ibu sekalian nggak usah pakai tes swab segala ya Pak ya. Berarti kalau Bapak tes swab berarti Bapak terindikasi kan gitu ya. Semoga sih selalu sehat. Tapi kita tahu hukumnya gitu ya. Kenapa saya sebut ulama berbeda pendapat? Ya karena biar Bapak tahu kalau ada yang bilang batal begini, kalau yang bilang tidak batal begini. Karena orang sekarang kalau saya sampaikan tidak batal, nanti kalau ada orang bilang batal Bapak bingung. Kata Ustadz begini tidak batal, kata Ustadz begitu batal. Makanya di sini saya anggap Bapak itu levelnya sudah tidak level SD, tapi udah level kuliah. Makanya kalau ada kajian kok ada perbedaan pendapat, insya Allah Bapak tidak bingung ya Pak ya. Insya Allah ya. Oke ya. Oke, ini berkaitan dengan vaksinasi dan juga swab dalam fikih kontemporer maupun fikih klasik.